Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Muhammad Al-Fudhali wa sahibu syarhah Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih pada pembahasan perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalu, wa ma yajibu i'tiqadu an Allah ta'ala yajuzu an yura fil akhirati lil mu'minin. Allah boleh saja dilihat nanti di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Dasarnya adalah kejadian yang terjadi pada Nabi Allah Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa untuk melihat Allah digandengkan dengan bergeraknya gunung. Kalau gunung bergerak maka bisa, kalau gunung bergerak maka enggak bisa. Kalau gunungnya tetap diam maka akan bisa melihat. Maka menggandengkan sesuatu dengan yang jaiz menunjukkan dia juga perkara jaiz. Geraknya gunung itu jaiz, maka melihat Allah juga perkara jaiz. Jadi bukan terus karena Nabi Musa tidak bisa melihat Allah, gunung itu bergerak, maka sama sekali tidak bisa melihat Allah. Enggak begitu. Tidak bisa melihat Allah itu di dunia. Bahkan para nabi pun tidak diberikan kesempatan tersebut, hanya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lainnya bagaimana? Nanti di akhirat. Tapi melihatnya tetap tidak dengan cara bagaimanapun. Yang dilihat bukan ada pada arah tertentu, yang dilihat bukan sesuatu yang warna, dan yang dilihat bukan jisim. Maka orang-orang Mu'tazilah menafikan ru'yatullah, jaiznya melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka mengatakan bahwa Nabi Musa aja nggak bisa, maka bagaimana yang lain bisa melihat Allah. Maka nggak bisa bagi Nabi Musa, menjadi batasan nggak bisanya di dunia. Wa min aqaidihimul fasidati, dan di antara akidah yang fasad, yang rusak dari orang-orang Mu'tazilah, maka di antaranya mereka mengatakan apa? Qauluhum innallaha yakhluqul af'ala nafsihi wa li ajli qaulihim hadza yusammuna bil qadariyah. Mereka mengatakan bahwa hamba itu bisa menimbulkan perbuatan dari kekuatan dirinya sendiri. Maka dari arah ini mereka dinamai orang-orang qadariyah, yang mengatakan dirinya punya kudrat untuk bisa menimbulkan pekerjaan sendiri. Li'annahum yaquluna bi anna af'alal 'abdi bi qudratihi
kama sumiyat ta'ifatul qailuna bi annal abda majburun ala af'al. Maka perkataan orang Mu'tazilah mengatakan bahwa seorang hamba itu adalah orang yang mampu menimbulkan perbuatan dari dirinya, punya perbuatan, punya perbuatan, tapi dari dirinya sendiri, ditimbulkan dirinya sendiri. Ini namanya orang apa? Qadariyah. Maka sebaliknya ada lagi orang yang mengatakan bahwa seorang hamba itu sama sekali tidak punya perbuatan. Adapun yang nampak perbuatan pada dirinya hamba itu adalah perbuatan Allah, perbuatan Tuhan. Maka mereka disebut adalah orang-orang Jabariyah, nisbatun ila qaulihim bijabril abdi, yang mana dinisbatkan perkataan mereka kepada dirinya yang serba terpaksa, tidak punya pilihan untuk melakukan apapun, wa qahrihi, dan keterpaksaannya. Wahia akidatun zaighatun aidon, maka ini adalah akidah yang juga akidah yang rusak. Kalau Jabariyah tidak punya perbuatan, maka adanya perbuatan adalah perbuatan Tuhan. Kalau saya duduk, yang duduk Tuhan. Kalau saya berdiri, yang berdiri Tuhan. Kalau saya makan, yang makan Tuhan. Hingga mereka tidak punya apapun, tidak punya alasan untuk apapun. Kalau umpamanya kamu nanti akan dimasukkan neraka, loh kenapa saya masuk neraka? Kalau kamu berbuat demikian, kan kamu yang bikin. Ini Jabariyah, tidak mau dipersalahkan pada satu keadaan. Maka ini Jabariyah asli, maka itu di luar orang Muslim. Ada lagi orang Muslim yang keserempet jadi Jabariyah, hati-hati nih. Orang Islam keserempet jadi Jabariyah. Gimana? Yang menolak menerima suatu hukum karena perbuatan dirinya. Itu dasarnya Jabariyah, itu menolak suatu hukum yang seharusnya dia terima pada dirinya. Seperti apa? Ada seseorang sekolah, kerjanya bolos, main sono main sini, nggak pernah ngerjain PR, nggak pernah. Begitu hasil ujian selesai, terima rapot, nggak naik kelas, dibawa pulang ke rumahnya, orang tuanya wah marah. Gimana begitu mau ditampar? Nanti dulu Pak, nggak boleh marah Pak, takdir Pak. Ini namanya Jabariyah ini. Takdir itu benar, itu sudah takdir, tapi tidak boleh dipakai untuk menolak suatu hukuman, gitu loh. Kamu mencuri, kamu minum arak, kamu zina, takdir, ditakdirkan jadi yang jelek. Tapi ketika itu terjadi, hukum berlaku, ya kamu harus terima konsekuensi hukumnya. Itu namanya kamu menerima takdir dan menerima agama, menerima hukumnya. Bukan takdir diterima tapi hukumnya ditolak. Itu namanya Jabariyah. Ini hati-hati nih. Jadi banyak orang keserempet jadi Jabariyah. Seakan-akan bicara takdir tapi hanya dipakai untuk alasan menolak suatu aturan, menolak suatu hukum, gitu loh. Kamu kok nggak sholat subuh, mau ketiduran, gimana lagi? Ya benar, ketiduran memang takdir, tapi setelah bangun sholat, qadha, begitu. Bukan terus gara-gara ketiduran nggak sholat, ya gimana lagi, orang nggak dibangunin sholat sama Allah. Oh, ya itu namanya dapat apa? Dapat dispensasi, dimudahkan, nggak usah sholat tepat waktu, ketiduran, tapi begitu bangun ya sholat, gitu dong. Bukan terus kalau bangun sekalian aja lah, sudah telat, ini nggak ada telatnya. Ini namanya jadi Jabariyah. Hati-hati nih, banyak orang Islam ahli sunnah tapi keserempet Jabariyah gara-gara menisbatkan takdir tapi menolak suatu hukum. Nah, ahli sunnah yang bagaimana ahli sunnah? Kalau tadi Qadariyah apa? Manusia punya perbuatan, tapi perbuatannya dari dirinya sendiri.
namanya qadariyah. Kalau jabariyah, manusia tidak punya perbuatan, adapun perbuatan itu perbuatan Allah. Yang ketiga ahli sunnah, apa perkataan ahli sunnah? Manusia punya perbuatan, tapi perbuatannya diciptakan oleh Allah. Jadi ahli sunnah itu keluar dari qadariyah dan keluar dari jabariyah. Wal haqqu annal abda la yahlukul af'ala nafsihi wa laysa majmuran. Maka yang lurus, yang benar adalah bahwa hamba tidak bisa menciptakan perbuatan dirinya sendiri, tapi dia punya perbuatan, punya pilihan, punya kemauan, tapi diciptakan oleh Allah. Bal inna Allah ta'ala yahlukul af'ala sadirata minal abdi. Maka apa yang menjadi pekerjaan pada hamba adalah sebuah perbuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'akaunil abdi lahu ikhtiyarun fiha, bersamaan hamba itu diberikan usaha oleh Allah. Usaha makan, diciptakan makan. Usaha punya keinginan untuk minum, dijadikan minum. Ini yang ikhtiar namanya. Allah ciptakan sesuatu bersamaan dengan ikhtiar kita. Kamu mau keluar rumah, bersamaan Allah jadikan kamu keluar rumah. Kalau pas yang nggak bareng dengan irodahnya Allah, ya nggak terjadi. Kayak orang lumpuh pingin gerak, ya nggak gerak. Kenapa? Karena kehendaknya Allah tidak menjadikannya gerak walaupun keinginannya ada. Jadi keinginan kita itu ada dua, ada keinginan yang disertai sesuai dengan kehendak Allah maka terjadi, ada keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah maka yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba itu punya perbuatan dan perbuatan itu diciptakan oleh Allah. Maka kalau perbuatan yang ikhtiar ini bagaimana? Itu yang akan mendapatkan pertanyaan nanti. Tapi perbuatan yang tidak punya pilihan maka itu dibebaskan dari suatu hukuman, namanya juga nggak ada pilihannya. Kayak ketiduran, ini nggak ada pilihan. Asal jangan habis adzan langsung tidur, begitu adzan tidur. Saya ketiduran, udah adzan ketiduran. Nah, ketiduran itu kalau sebelum adzan ketiduran. Ya, jadi jangan sampai kita jadi orang-orang qadariyah bahwa semua amal itu hasil dari dirinya sendiri, maka mereka mengingkari qadar, mereka mengingkari takdir, maka disebut namanya qadariyah yang mengatakan dia bisa membuat qadar sendiri, bukan Allah yang menjadikan qadar. Kita mengimani qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun jangan sampai jadi jabariyah, yaitu orang-orang yang meninggalkan agama, meninggalkan suatu perintah-perintah Allah, yang mengatakan nggak ada perintah Allah. Ini sama dengan kelompok namanya Jahmiyah. Yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dikatakan oleh syair apa? Wa kharaja min baini farausin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah keluar di antara kotoran dan darah, yaitu kata ahlu sunnah, di antara kotoran dan darah itu keluar berupa murninya air susu yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dalam dirinya kambing itu ada antara darah, ada kotoran. Susu itu enggak tercampur antara darah dan kotoran, tapi ada di dalam tubuhnya kambing. Ya, di dalam alam ini ya kumpul, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Ahlu Sunnah. Tapi keduanya ini, darah
dan kotoran itu tidak menyentuh susu yang juga keluar, dan itu yang terbaik, dan itu sesuatu yang mudah untuk diminum bagi siapapun yang akan meminumnya. Nah, kalau darah kotoran, maka ini akan jadi sesuatu yang kotor. Siapa yang digambarkan dengan darah? Darah itu adalah Jabariyah. Kenapa kok Jabariyah gambarnya darah? Karena sejak awal dia sudah jelek. Darah itu kan belum pernah suci. Sejak awal dia sudah jelek, maka disebut namanya digambarkan dengan darah. Nah, kalau dengan kotoran siapa? Qadariyah. Kenapa? Karena awalnya baik, masih iman kepada Allah, tapi begitu berubah, meyakini menghilangkan keyakinan pada takdir, maka berubah jadi jelek. Tadinya makanan bersih, begitu dimakan terproses jadinya kotoran. Maka ada pendapat Imam Hasan Al-Basri mengenai perbuatan seorang hamba. Dikatakan bahwa Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh seorang, apakah Allah itu memaksa hambanya? Maka beliau Imam Hasan menjawab, Allah itu maha adil dari yang demikian. Kalau patok, kalau wayang itu dipaksa, untuk jadi apapun dipaksa, mau jadi Gatot Kaca diterbangkan, mau jadi dipaksa, mau jadi yang jelek, mau jadi yang baik. Nah, kalau Allah enggak demikian. Allah maha adil dari yang demikian. Orang itu bertanya kembali, apakah Allah menyerahkan urusan kepada mereka? Kalau dipaksa itu enggak, terus apa dilepaskan? Udah, gua serahin sama lu, udah terserah lu mau ngapain aja dah. Maka beliau menjawab, Allah lebih mulia dari yang demikian. Jadi dipaksa yang enggak, dilepaskan juga enggak. Terus bagaimana? Dijadikan dan disertai dengan punya keinginan, gitu dong. Allah menjadikan kita dan menyertakan pula bersama kita satu keinginan, hingga kita tidak merasa dipaksa di dalam menjalankan satu perbuatan. Perbuatannya Allah yang bikin, tapi ketika kita bekerja kita nggak merasa dipaksa. Kayak kamu mau ngerokok, kamu mau minum arak, kamu mau nonton TV, kan nggak pernah dipaksa. Kamu dengan enjoy, bahkan bahagia. Ada yang minum arak, besok cerita, wah gua semalam 2 botol, gua semalam, dengan bangga dia. Padahal itu semua diciptakan oleh Allah, hingga orang tidak pernah merasa terpaksa di dalam penciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau akhbarahum lama adzabahum walau fawwadha ilaihim lamma kana lil amri ma'nan walakinnaha manzilatun baina manzilataini walillahi fihi sirrun la ta'lamun. Kalau Allah itu memaksa, maka niscaya dia tidak akan mengadab hambanya. Kalau seorang hamba dijadikan oleh Allah tanpa punya pilihan, maka terangkat pena catatan untuk dirinya. Allah nggak akan menghisap, tidak akan mengadab seseorang tersebut. Dan kalau menyerahkan urusan kepada mereka, maka niscaya tidak ada artinya perintah Allah. Kalau urusan itu diserahkan kepada hamba seluruhnya, terus Allah merintah, sholat. Yang sholat siapa? Ya nggak ngerti. Mau diserahkan semua mereka, mau yang sholat siapa kayak nggak ngerti.
Akan tetapi dia adalah di antara kedua keadaan tersebut, dan bagi Allah ada rahasia yang tidak diketahui oleh manusia, tidak diketahui oleh para hamba. Artinya Allah ada di antara keduanya. Dia menciptakan itu bukan dengan melepaskan dan bukan dengan memaksa, antara kedua. Apa itu? Allah menciptakan dan disertai dengan pilihan, hingga kita seakan melakukan sesuatu atas pilihan kita sendiri, tapi itu semuanya diciptakan oleh Allah. Dari mana taunya kalau Allah yang menciptakan? Karena pilihan itu baru. Tadinya saya nggak milih, lalu milih, maka perkara baru itu jadi dalil kalau itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala As-Sa'du, berkata Imam Sa'ad fi Syarhil Aqaid, dalam kitab Syarah Aqaid, wa hadzal ikhtiyaru la yumkinu an yu'abbara anhu bi ibaratin bali syahsu yajidu baina harakati yadihi idza harakaha wa huwa wa baina ma idza harakaha al hawa'u kahran anhu farqan. Maka kalau bicara ikhtiar, Imam Sa'ad, ya sulit menjelaskannya. Tapi seorang hamba itu pasti, seorang itu pasti bisa memberikan gambaran ketika tangannya itu digerakkan sendiri dan ketika tangannya bergerak tertiup oleh angin. Maka dia akan bisa membedain, oh ini bukan atas pilihan saya. Kalau yang dia gerakkan sendiri atas pilihan dirinya. Maka semua manusia bisa bedain itu, antara kamu naik pohon atas pilihan kamu mau ke sana, dan kamu jatuh dari atas pohon yang nggak bisa milih ke sana-sana kan? Bisa nggak? Lepas jatuh milih mau ke sana, bisa? Maka itu tahu, oh, ini jatuhnya yang demikian ada sesuatu yang saya nggak bisa milih, dan ada sesuatu yang saya bisa memilih. Ini membedakan antara usaha dan tidak usaha. Ta'alluqul qudrati bil maqduri la ala wajhi ta'thiri fihi. Ini adalah saking sulitnya menggambarkan apa? Gambaran ikhtiar, gambarannya bagaimana berjalannya kudrat. Wa minal jaizi alaihi ta'ala irsalu jami'i rusul, maka di antara yang jaiz pula bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus semua para rasul. Fa irsaluhu ta'ala lahum alaihim afdhalus sholati alaihim bifadlihi la bitariqil wujub li'annahu ta'ala la yajibu alaihi syai'un kama amara. Maka diutusnya para rasul semuanya adalah bifadlihi, atas anugerah Allah, bukan atas jalan wajib menciptakannya. Allah tidak wajib menciptakan para rasul dan tidak mustahil. Maka sebagaimana yang telah dijelaskan yang lalu. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna afdhalal makhluqati ala itlaqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ahli baitihi ajma'in. Dan wajib pula diiktikadkan, wajib kita tahu di antara perkara jaiz Allah menciptakan makhluk. Maka di antara makhluk yang diciptakan Allah mana yang terbaik? Maka yang terbaik, yang termulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beserta semoga senantiasa Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan, keagungan,
beserta pula kepada keluarganya dan para ahli baitnya semuanya. Jadi yang termulia adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ulul azmi, urutannya ini wa yalihi sallallahu alaihi wasallam fi afdaliyati baqiyatu ulul azmi wa hum sayyiduna Ibrahim wa sayyiduna Musa wa sayyiduna Isa wa sayyiduna Nuh wa hum fil afdaliyati ala tartib. Dan setelah Rasulullah siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah disebut namanya julukannya ulul azmi, yaitu orang-orang yang memiliki kesabaran. Maka mereka adalah diantaranya pertama Nabi Ibrahim, terus Sayyiduna Musa, terus Nabi Isa, terus Nabi Nuh, dan yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau mau diukur atas kemuliaan kedudukannya, artinya ada sesuatu yang berbeda antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Tapi dalam urusan pokoknya, usulnya, maka mereka semua sama. Hingga kita tidak membedakan antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Yaitu la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, itu masalah i'tiqad, masalah mereka sidik, tabligh, amanah dan fatona. Adapun masalah wajah mereka, gantengnya mereka, postur tubuh mereka ya berbeda. Begitupun pada kesabarannya, kekuatannya, ujiannya, maka berbeda-beda. Dari perbedaan itulah maka ada di antara mereka yang paling sabar. Kenapa? Paling banyak ujiannya. Maka di antara mereka yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini julukan ulul azmi. Enggak masuk ulul azmi pun Rasul yang pertama yang paling mulia. Wa kaunuhum hamsatum nabiyina alaihi salatu wassalam wa arba'u ba'dahu wa huwa as-sahiha wa qila ulul azmi aktsaru min dalika. Maka semua ulul azmi ada 5 dan Nabi kita termasuk di dalamnya, ditambah yang 4 lagi setelahnya wa sahih. Dan yang mengatakan lagi yang lain ulul azmi itu banyak, enggak cuman ada 5. Wa yalihi ulul azmi fi afdaliyati baqiyatir rusuli tsumma baqiyatul anbiya ala nabiyina wa alaihimus salatu wassalam tsumma malaika. Setelah ulul azmi siapa orang yang paling mulia di jagat raya ini? Yaitu para rasul. Setelah yang 5 ini maka rasul-rasul setelahnya mereka adalah orang-orang yang paling mulia di antara semua makhluknya Allah. Kemudian siapa setelah para rasul? Adalah para nabi, yang jumlahnya ada berapa? Banyak, ratusan ribu. Kemudian setelah mereka siapa lagi? Yaitu para malaikat. Kemudian wa yajibu ayataqida anna Allah Ta'ala ayyadahum bil mu'jizati wa ihtasa nabiyyina sallallahu alaihi wasallam bi anna khatamur rusuli wa bi anna syar'ahu la yunsakhu hatta yunqadhiyaz zaman. Maka yang wajib pula diiktikadkan setelah manusia paling mulia yaitu Nabi kita, lalu ulul azmi, lalu para rasul, lalu para anbiya, lalu para malaikah. Bahkan dikatakan para malaikah ini kemuliaannya ada melebihi para sahabat-sahabat mulia seperti Sayyidina Abu Bakar dan yang lain-lainnya. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa kemuliaan para malaikat adalah yang pemimpinnya saja seperti Jibril alaihissalam, Mikail dan yang lain-lainnya. Ini lebih mulia dari para sahabat. Tapi kalau dibandingkan malaikat-malaikat yang lain, maka para sahabat lebih mulia. Kalau mau diurutkan bagaimana urutannya? Ya berarti Rasul, Nabi,
malaikat yang utama, kemudian sahabat yang utama, kemudian malaikat yang umum, kemudian orang mukmin yang umum, kalau mau diurutkan demikian. Dan yang wajib diitikadkan pula bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah mukjizat yang telah dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya diberikan keistimewaan sebagai rasul, maka dia diberikan pula bahwa Nabi dijadikan Nabi yang paling akhir dan syariahnya tidak terputus sampai nanti akhir zaman, tidak ada perubahan sama sekali pada syariah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Al-Quran dijadikan satu mukjizat yang sampai sepanjang zaman tetap berlaku sebagai hukum untuk dilaksanakan. Kalau kitab-kitab yang sebelumnya terhapus dengan datangnya Al-Quran. Wa Isa alaihi salam ba'da nuzulihi yahkumu bi syar'i nabiyina. Maka hingga Nabi Isa alaihi salam ketika turun nanti, maka dia juga menetapkan hukum sebagaimana hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, gak lama langsung pulang. Oleh-olehnya apa? Sholat. Nabi Isa Isra udah pulang? Belum. Kapan pulangnya? Hah? Pulangnya kapan? Hah? Nanti akhir zaman. Pulangnya bawa apa? Bawa sholat. Karena turunnya Nabi Isa nanti akan melaksanakan syariah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya apa? Ya sholat, ya puasa, ya haji, ya zakat, begitu. Jadi orang-orang Nasrani yang menunggu Nabi Isa ketika datang nanti perintahnya apa? Sholat. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad saja yang mendapatkan oleh-oleh sholat, tapi Nabi Isa pun mendapatkan perintah sholat ketika sampai ke dunia. Wa yahkumu bi syar'i nabiyina wakila ya'khudhu minal Qur'an. Ada mengatakan Nabi Isa itu mengambil agama, pengetahuan tentang agama Islam dari Al-Qur'an wa sunnah. Nabi Isa membaca Quran, membaca hadis, langsung paham seluruh agama Islam. Wakila ada yang mengatakan lagi yadhabu ila qabri syarif. Nabi Isa mengunjungi kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamuhu minhu sallallahu alaihi wasallam, dan belajar kepada Nabi Muhammad, bertanya kepada Nabi Muhammad langsung tentang agama Islam. Ini jadi batasan kalau kita mau punya hadis, punya dalil yang kuat. Nabi Isa alaihissalam begitu turun dalam sebuah hadis, beliau langsung menuju Mekah. Ngapain? Pergi haji. Karena Nabi Isa belum jadi Haji Isa, baru Nabi Isa. Maka Nabi Isa ke Mekah untuk pergi haji. Setelah pergi haji selesai, kemana lagi? Ke Madinah. Maka ini hadisnya sahih. Maka berarti perjalanan menuju ziarah ke makam Nabi bukan perjalanan yang bid'ah, bukan perjalanan yang haram. Kenapa? Karena dikerjakan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nanti dari Mekah selepas jadi Haji Isa langsung pergi ke Madinah menjumpai Rasulullah dan bertanya tentang agama Islam, sepenuhnya dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara yang terjadi perubahan pada waktu Nabi Isa alaihissalam adalah tentang adanya jizyah, yaitu pembayaran pajak.
Maka Nabi Isa menghapus semua pajak dari kaum kafir. Ini orang kafir dulunya mendapat tagihan pajak. Orang kafir yang hidup yang di bawah kekuasaan muslim, dia nggak mau masuk muslim tapi mau damai, maka dia bayar pajak. Maka nanti zaman Nabi Isa itu semua dihilangkan. Penghilangan pajak itu bukan penghapusan syariah Nabi Muhammad SAW, tapi itu adalah sebagai wadho, sesuatu yang menjadi tanda yang sudah dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa nanti Isa datang akan menghapus pajak. Artinya sudah disampaikan Nabi Muhammad, sekarang berlaku diterimanya pajak, tapi nanti akan dihapus ketika Nabi Isa datang. Berarti Nabi Isa jadi apa ini? Wadho namanya. Seperti apa? Matahari kalau nanti muncul jadi apa? Tanda sholat subuh. Perintahnya sudah diomong Nabi, tinggal nunggu datangnya matahari, gitu loh. Perintah penghapusan pajak sudah dihapus, sudah diomong Nabi, tapi berlakunya nunggu muncul Nabi Isa. Bukan Nabi Isa menghapus, Nabi Isa justru memberlakukan hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam annahu yunsakhu ba'du syar'i nabiyyina bi ba'dil akhar kama nusiha wujubu kauni iddatil mar'ati al-mutawaffa anha zawjuha sanatan biwujubi kauniha arba'ata ashhurin wa ashran wala naqsa fi dzalika. Dan ketahuilah bahwa sebagian syariah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pula yang dihapus lainnya ketika datangnya Nabi Isa alaihissalam, apalagi seperti contohnya seperti keadaan idahnya seorang perempuan. Tahu idah enggak? Apa idah? Masa penantian atau masa menunggu yang dilakukan seorang wanita ketika ditinggal mati suaminya. Maka masa tunggunya berapa? 4 bulan 10 hari. Maka ketika nanti Nabi Isa turun akan berubah menjadi 1 tahun. Bukan 5 bulan, 1 tahun. Maka ini pun sudah dibicarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ayatnya dikatakan walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila hauli ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya dan diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Jadi orang itu kalau iddah itu di rumah tempat suaminya mati sampai selesainya di situ. Iddah itu nggak keluar kemana-mana sampai selesainya iddah. Maka lamanya berapa? 1 tahun. Kok setahun, kan sekarang baru 4 bulan 10 hari. Iya, itu diberlakukan nanti zaman Nabi Isa. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashran. Maka dihapus ayat lain dengan adanya surat Al-Baqarah yang mengatakan bahwa kalau ada yang meninggal di antara kamu dan punya istri, maka hendaklah dia menangguhkan dirinya selama 4 bulan 10 hari. Maka ini adalah menjadi nas bahwa bukan merubah tapi memberlakukan. Jelas ini, jangan sampai Nabi Isa nanti merubah syariah Nabi Muhammad. Enggak ada yang begitu. Tetap Nabi kita syariahnya sampai kiamat tidak dirubah, tidak ada yang menggantikan Nabi manapun syariahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan Nabi Isa pun berjalan sebagai Nabi. Ini jangan lupa nih, Nabi Isa waktu turun statusnya siapa?
nabi, bukan mantan nabi, bukan. Oh, karena sudah selesai masa kenabiannya, jadi sudah nggak jadi nabi lagi, jadinya siapa? Umat, mantan nabi. Terus pergi haji, maka berubah jadi Haji Isa, bukan Nabi Isa. Enggak, tetap statusnya nabi. Yang dijalankan syariah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus demikian, karena Nabi tidak pernah pensiun. Selesai kita bicara masalah ketuhanan. Yang wajib sudah, yang mustahil sudah, yang jaiz pun sudah selesai. Lalu pindah kita kepada membahas tentang kerasulan. Itu membahas apa yang wajib bagi para nabi dan para rasul, artinya bab nabawiyat. Maka bab yang pertama uluhiyat selesai kita bicarakan. Wa yajibu aidan ala kulli mukallafin min dzakarin wa untha ya'rifa rusula al-madhkura fil Qur'an tafsilan yusaddiqu bihim tafsilan. Maka wajib tiap-tiap orang Islam, tiap-tiap orang mukallaf itu, laki-laki maupun perempuan, budak sahaya maupun tuan, orang bebas, orang tua maupun orang muda, ya'rifa rusula, untuk mengetahui nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an secara terperinci ataupun mengimani mereka secara terperinci, jadi membenarkan kepada mereka. Maka berkata Syekh Al-Malawali, cukuplah dalam iman dengan setiap para nabi. Maka seandainya mukallaf ditanya perihal risalahnya, dia mengakui dengannya, maka itu cukup. Maka tidak wajib orang itu menerangkan secara terperinci dan hafal tiap-tiap para nabi. Jadi cukup kalau disebutkan, kamu tahu nggak Adam siapa? Oh iya nabi. Nuh siapa? Nabi. Kalau Bejo siapa? Oh, nggak tahu saya. Oh nabi juga. Oh berarti nggak ngerti nabi. Jadi kalau ngerti nabi maknanya dia bisa mengakui, bisa mengetahui kalau yang disebutkan adalah seorang nabi walaupun dia nggak hafal urutannya. Wa amma ghairuhum yajibul imanu bihim ijmalan. Adapun selain pendapatnya dari musannif, maka itu wajibnya iman secara ijmal. Lakin naqala as'adu fi syarhil maqasid annahu yakfi ijmalu lakinna lam yuttaba. Maka kata Imam Sa'ad, cukup secara ijmal, tapi tidak menjadi keputusan yang diikuti. Artinya pendapat yang kuat mengetahui secara terperinci semua yang disebut dalam Al-Quran. Ada berapa yang di Al-Quran? Ada 25. Wa nadhamuha ba'dhum wa qala khatmun ala kulli dhi taklifi ma'rifatun bi anna ala tafsili qad ulimu fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa humu Idrisu Hudu Syu'aibun Salihun wa kadha Dzulkifli Adamun bil Mukhtari qad hutimu. Maka dikatakan dalam sebuah bait-bait yang isinya menjelaskan tentang hitungannya para nabi dan rasul. Katakan di situ, dan sebagian mereka telah menazamkan dengan berkata diwajibkan atas setiap mukallaf untuk mengetahui para nabi secara tafsil. Maka disebutkan di sini, tapi tidak secara urut-urutan utusannya.
Kalau urutan utusan kan Nabi Adam dulu, terus Nabi Idris, terus Nabi Nuh, terus Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Ini kalau mau urut-urutannya. Tapi kadang penyebutannya tidak sesuai urutan. Kenapa? Karena ada keterbatasan dalam naldhom. Karena disebut secara naldhom. Maka disebutkan di situ samaniyah, yaitu 8 dari 10. Yang pertama Ibrahim, Ishak, wa Yaqub, wa Nuh. Terus wa Dawud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, wa Ismail, wa Yasa, wa Yunus, wa Lut, wa qauluhum sab'atun yataqaddimuna sittina minhumu. Maka ditambah lagi 7. Yang mana 7? Yaitu Idris, Hud, Syuaib, Saleh, Dzulkifli, Adam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya ada 25. Ini kalau mau disebutkan secara sesuai dengan nadzom. Kalau mau diurutkan secara urut-urutan, maka dimulai dari Nabi Adam alaihi salam. Terus setelah jumlahnya para nabi, ini secara apa? Secara apa? Tafsil. Wajib iman 25 nabi secara tafsil. Secara ijmalnya bagaimana? Wajib iman bahwa nabi diutus oleh Allah jumlahnya banyak, lebih dari 20. Berapa? Enggak tahu. Kok enggak dijumlah? Ada yang mengatakan Rasul 313, ada yang mengatakan Nabi 24.000 nabi. Tapi yang paling aman kita tidak menjumlah. Kenapa? Karena ada perbedaan para ulama. Kalau ulama beda berarti jumlahnya belum Kalau kita memastikan satu pendapat, ya kalau pas benar. Kalau pas nggak benar, artinya berarti nanti takutnya nambahin atau mengurangi. Yang paling aman berapa? Wajib iman secara ijmal bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul jumlahnya banyak, dan nggak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mengetahuinya. Terus setelah kita tahu iman kepada para nabi, para rasul semuanya, maka selesai pembicaraan di atas, nyambung lagi wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ashabahu sallallahu alaihi wasallam afdhalul quruni tsumma tabi'una lahum tsumma atba'ut tabi'in. Kurun kehidupan yang terbaik adalah kurun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Itu kurun hidup yang terbaik. Hidup bersama Nabi, mendampingi Nabi, berjuang dengan Nabi, menumpahkan darah untuk Nabi. Ini masa yang paling mulia. Terus setelah itu siapa? Orang-orang yang mengikuti para sahabat. Nggak berjumpa Nabi, tapi berjumpa para sahabat. Maka namanya tabi'in. Ini orang mulia. Kenapa? Karena mengikuti orang-orang mulia. Terus setelah tabi'in siapa lagi? Para pengikutnya tabi'in. Siapa itu? Mereka yang nggak ketemu sahabat tapi ketemu tabi'in, maka disebut pengikutnya pengikut. Maka 3 kurun inilah kurun yang terbaik yang disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita imani. Kurunnya sahabat, kurunnya pengikut, dan kurunnya pengikutnya pengikut, gitu.
Terus wa afdalu sahabati, dan semulia-mulia sahabat. Ini sahabat itu orang yang mulia dibandingkan seluruh orang yang lainnya. Jadi sampai nanti akhir zaman, maka masa termulia, generasi termulia, generasinya para sahabat sampai nanti akhir zaman. Nah, di antara sahabat yang mulia semua, yang paling mulia siapa? Sayyiduna Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus Fa Umar, terus Sayyidina Umar, terus Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhum. Ala hadza tartib, sesuai tartib ini di mana mereka menjadi khalifah yang secara urutan yang demikian. Ini yang wajib kita imani. Kalau ada yang mengatakan ada sahabat anu lebih mulia, sahabat anu lebih mulia, ini kita tidak mengikuti pendapat yang lain, artinya pendapat yang menjadi pendapat jumhur. Kalau ditanya siapa sih orang yang paling mulia di antara para sahabat, maka dijawab adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Walakin qala al-Qami, berkata lagi Syekh al-Qami, Sayyiduna Fatimatu wa ahuha Sayyiduna Ibrahim afdalu minas sahabati alal itlaq hatta minal khulafa'il arba'ah. Kata beliau bahwa Siti Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu, putra-putrinya Rasulullah yang dua ini adalah yang terbaik di antara sahabat-sahabatnya Rasulullah secara mutlak. Hingga para khulafa yang 4, khulafa ar-rasyidin pun kemuliaannya di bawah mereka. Yang paling mulia di antara sahabat adalah Siti Fatimah dan Sayyid Ibrahim, putra-putrinya Rasulullah. Wa kana Sayyiduna Malik, dan berkata Imam Malik, yaqulu la ufadilu ala bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih mulia dari darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Hadza huwa alladhi yajibu i'tiqaduhu wa nalqiyallahu alaihi insyaallahu taala. Maka inilah yang wajib kita i'tiqadkan, dan kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala dengan memegang kehendak ini, dengan memegang i'tiqad ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau diukur yang paling mulia di luar keluarganya Rasul siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang paling mulia kalau masuk keluarga Rasul adalah Sayyidina Siti Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ibrahim. Ini diukur dari luar dan dari dalam. Wa yajibu wa mimma yajibu i'tiqadu aidan annahu sallallahu alaihi wasallam wulida fi Makkah wa tuwfiya fil Madinah wa yajibu 'alal aba'i ayu'allimu auladahum dzalika. Wajib diiktikadkan pula, mengetahui tiap-tiap orang Islam bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Makkah, meninggal di kota Madinah. Bahkan sekarang ada lagunya kan ya, apa itu? Rohatil atyarukas itu ya. Itu kan ada. Makanya anak-anak kita dibiasakan, wajib tiap-tiap orang tua menyuruh anaknya agar mengetahui hal tersebut. Jangan sampai Nabi lahir di mana? Kemayoran, kan repot Kemayoran. Kira ini sepak bola Kemayoran. Hah? Kalau bicara artis tahu dari sono, bicara presiden tahu dari sono, bicara Nabi malah nggak ngerti ini. Jangan sampai orang tua hilang satu kewajiban, tidak menjalankan satu kewajiban dari Allah. Terus qala al-Ajhuri wa yajibu ala syahsin ayarifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib pula, dia mengatakan Imam Suhaimi bahwa wajib, Imam Al-Ajhuri wajib bahwa mukallaf orang-orang Islam itu mengetahui
tentang nasab atau silsilah Nabi Muhammad SAW dari arah bapaknya dan dari arah ibunya. Wa sayati insyaallah ta'ala dzikruha dzalika fil khatimah. Nanti akan saya tampilkan, akan saya tuliskan pada akhir kitab ini insyaallah, kata musannif. Wa yambaghi, dan seyogyanya seharusnya ayarifa kullu syahsin iddata auladi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui jumlah bilangan putra-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tartibahum fil wiladah, dan urut-urutannya di dalam kelahiran. Li'annahu yambaghi li syahsin ayyarifa sadatihi, maka sudah sepantasnya bagi tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang Islam mengetahui junjungannya, mengetahui panutannya. Wahum sadatul ummah, dan mereka adalah panutan ummah, junjungan ummah. Lakinna lam yusarrihu fi ma ra'aita biwujubi dzalika au nadbihi, walakin qiyasa nadhairihi alwujub. Tapi tidak pernah ada pernyataan apa-apa yang telah aku lihat perihal wajibnya yang demikian atau sunnahnya, tetapi kias segala yang dibandingkan adalah menjadi kias yang wajib ketika mereka menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling penting, maka kita wajib tahu kepada orang-orang yang paling penting agar kita ikut dapat kemuliaan. Maka seyogyanya kita tahu putra putrinya Rasulullah, walaupun bukan bentuk wajib ataupun kesunahan secara tertulis. Wa auladu sallallahu alaihi wasallam salatatu dzukuri arba'u nasin, maka putra putrinya Rasulullah adalah 3 laki-laki dan 4 perempuan ala sahih, atas pendapat yang sahih. Wa tartibuhum, dan urut-urutannya fil wiladah, di dalam kelahiran adalah yang pertama Qasim, anak laki-laki yang bernama Qasim, wa auladi sallallahu alaihi wasallam, thumma Zainab, kemudian Siti Zainab. Maka Rasul mendapat julukan apa? Abul Qasim, karena anak pertama namanya Qasim, yang kedua namanya adalah Siti Zainab, summa Ruqayyah, summa Fatimah, summa Ummu Kulsum, summa yang berikutnya adalah Abdullah, anak laki-laki lagi. Bahwa al-mulaqab bitoyib, ada yang mengatakan punya lakob namanya Toyib, ada pula wabitohir, punya lakob namanya Tohir. Fahuma lakobani li Abdullah, maka Toyib dan Tohir adalah julukan bagi Abdullah. La isma syahso, ini bukan namanya 2 orang. Maka yang nggak paham, anak Nabi ada Abdullah, ada Toyib, ada Tohir, bukan, namanya Abdullah julukannya. Ada yang mengatakan Toyib, ada yang mengatakan Tohir. Wa kullu min sayyidatina Khadijah, dan semua itu yang jumlahnya 7, yang jumlahnya 6 ini tadi dari Siti Khadijah, 3 laki-laki dan 2 laki-laki dan 4 perempuan dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wasabi'u, dan yang ketujuh Sayyiduna Ibrahim, yaitu Sayyid Ibrahim min Mariyatal Qibtiyah, dari namanya seorang wanita Maria al-Qibtiyah. Hadza wal narji'a ila tamamil aqaid. Maka selesai ini sebagai penutup aqaid tentang jaizat yang wajib kita ketahui, yang mana boleh saja Allah menjadikan kemuliaan-kemuliaan kepada setiap hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maka kita pun wajib tahu siapa orang-orang mulia tersebut. Maka selesai pembahasan tentang perkara akidah yang jaizat.
Terus masuk kepada nabawiyat yang berikutnya adalah wathaniyatu wal arbaun, yang ke-42 asidqu lirrusuli alaihimussalatu wassalam, yang wajib diketahui pula oleh tiap-tiap orang Islam, tiap-tiap mukallaf, wajibnya sidik bagi para rasul fi jami'i aqwalihim, pada semua ucapannya. Semua para rasul wajib sidik. Apa sih sidik? Ucapannya benar. Benar itu apa? Benar itu adalah cocok dengan kenyataan. Kalau benar itu enggak salah, salah itu enggak benar, ya enggak kelar-kelar nanti. Benar itu apa? Enggak salah, salah enggak benar. Repot toh. Harus ditakrif. Benar itu apa sih? Benar itu ucapan yang cocok sama kenyataan. Maka semua ucapannya Nabi pasti ditemukan kecocokan, semuanya. Enggak ada Nabi yang ucapannya enggak ada cocoknya, enggak ada. Semua Nabi kalau ngomong pasti sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena Allah menjadikan para nabi sebagai utusannya. Maka apa yang diucapkan Nabi ya menjadi berita, membawa berita dari Allah sebagai utusan Allah. Maka Nabi dikatakan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu enggak pernah ngomong kecuali itu wahyu dari Allah. Maka yang diomong Nabi itu benar. Artinya benar itu apa? Ucapannya cocok sama kenyataan. Baik itu ucapan lisannya maupun ucapan hatinya. Kenapa? Karena ucapan hati Nabi harus sesuai kenyataan. Ucapan lisan Nabi sesuai dengan kenyataan, hingga Nabi tidak pernah bersandiwara. Tahu sandiwara enggak? Ya? Contohnya Nabi mau ngajarin umat tentang tata caranya sholat subuh, kalau lupa kunut diganti pakai sujud sahwi. Terus Nabi pura-pura, ntar saya mau lupa-lupa nggak baca kunut, terus saya mau sujud sahwi. Namanya apa itu? Sandiwara. Kalau begitu ucapan hatinya nggak cocok sama kenyataan. Maka yang demikian itu mustahil pada Nabi. Kalau Nabi kok melakukan sholat subuh terus nggak baca kunut, ya betul-betul nggak inget tentang sholat subuh yang waktu itu harus baca kunut. Ya ingetnya mungkin ini rakaat pertama, atau ingetnya ini sholat yang lain selain sholat subuh, maka dia rukuk langsung sujud tanpa baca kunut. Nah kalau Nabi lupa, kata Nabi apa? Saya ini tidak pernah lupa kecuali dibikin lupa sama Allah, gitu. Nabi kok lupa? Oh, kalau Nabi lupa maka Allah menjadikannya lupa agar apa? Agar ada namanya hikmah. Hikmahnya apa? Menjelaskan hukum tentang bagaimana sholat subuh kalau kita lupa sesuatu. Kamu sholat duhur 2 rakaat salam, gimana tindakannya? Oh, bisa mengulang lagi kalau belum pindah posisi, belum banyak bicara. Maka ini adalah aturan yang dipraktekkan Nabi. Nabinya lupa, ia dijadikan lupa, yang mana menimbulkan hikmah, gitu. Nah kalau Mu'tazilah mengatakan benar itu apa? Kata mereka benar itu ucapan yang cocok dengan hati nurani. Kalau hati nurani yang ngomong begitu, ucapan yang ngomong begitu berarti benar, gitu loh. Orang Kristen ngomong di hatinya Tuhan berapa? 3. Di mulutnya berarti benar. Itu orang Kristen benar. Ya kan begitu. Orang Buddha mengatakan di hatinya
begitu di mulutnya berarti jadi benar semua dong kalau begitu. Yang salah yang mana? Maka muncul semua itu benar. Benar itu ya semuanya benar. Kalau ngomongnya dengan mulut hatinya sama itu benar. Kita enggak begitu. Kita mengatakan kalau ucapan mulutnya, ucapan hatinya cocok sama kenyataan baru benar. Bukan sini sama sini cocok, bukan, enggak ada ukuran benernya dong kalau begitu. Benernya harus sama kenyataan. Ini ngomong cocok sama kenyataan, ini ngomong cocok sama, nah begitu namanya benar. Berarti mulutnya benar, nggak ada kemunafikan, nggak ada kebohongan, nggak ada sandiwara. Itu yang wajib bagi para nabi alaihimus salatu wassalam. Wajib benar. Apa yang diucapkan nabi yang wajib benar? Nabi mengucapkan 3 perkara. Apa? Menyampaikan dirinya adalah utusan Allah. Saya adalah utusan Allah. Yang pertama disampaikan Nabi. Terus memperkenalkan tentang ketuhanan Allah, itu Esa Allah. Terus menyampaikan tentang hukum-hukum syariah. Ini wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini yang disampaikan oleh para rasul alaihimus salatu wassalam. Terus wa thalitsatu wal arbaun, yang ke-43, al amanatu ay ismatuhum fi wuqu'i fi muharramin au fi makruhin. Yang ketiga adalah terjaganya para nabi dari melakukan perbuatan yang haram dan yang makruh. Maka nabi nggak pernah ngelakuin yang haram dan nggak pernah ngelakuin yang makruh. Haram contohnya apa? Minum arak, zina, itu apa? Haram. Maka nabi nggak pernah ngelakuin yang haram, baik dohirnya yang haram, nggak pernah. Batin yang haram seperti apa? Seperti hasud, seperti dengki, seperti berbohong. Itu hatinya yang hasud, yang bohong. Maka hatinya Nabi pun nggak pernah ngelakuin yang demikian. Terus Nabi yang nggak pernah ngelakuin yang makruh. Contohnya makruh apa? Makan makanan yang bau di mulut, apa kayak contohnya? Jengkol, terus bawang merah, bawang putih, pete. Kalau mentah gitu dong. Kalau matang enak, kalau matang. Kalau kamu nggak doyan kirim ke sini. Kalau nggak, kalau mentah dimakan bau di mulut, maka kamu dikatakan makruh sebelum kamu mencuci atau membersihkan baunya. Maka kata Nabi apa? Jangan masuk-masuk musolaku kalau makan bawang. Mananya apa? Sebelum dibersihkan, karena makruh. Contohnya makruh lain apalagi? Wudhu satu kali kencing sambil berdiri, makan berdiri, minum berdiri, terus melihat kemaluannya sendiri, makruh. Iseng-iseng kamu buka, kamu lihat namanya, dibolak dibalik gitu. Hukumnya apa? Makruh kalau nggak ada kepentingan, kecuali ada penyakit, ada luka, atau mau dicukur. Kalau mau dicukur nggak dilihat, bahaya. Akhirnya sunat lagi. Jadi ada waktunya ngelihat, ada waktunya nggak ngelihat. Terus melihat auratnya istri tanpa hajat juga hukumnya makruh. Kalau ada hajat ya enggak, biar lempeng. Kalau enggak gimana itu? Kalau enggak meleset gimana terus? Makanya biar jelas. Maka yang makruh demikian tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun sampai perkara yang
bukan haram, bukan makruh, tapi menghilangkan kemuliaan, menghilangkan derajat kayak apa? Ngupil. Jangan nabil lah, presiden ngupil, coba kira-kira gimana? Hah? Apa enggak viral langsung? Viral nggak kira-kira? Hah? Nanti presiden kalau ngupil ditutupin dulu, dia nggak tahu nih ngupil apa tusuk gigi, nggak ngerti kita. Waktu dicolek, ngupil nggak tahu. Atau kentut depannya orang, depannya orang, atau ini menghilangkan apa? Muru'ah, kemuliaannya. Maka Nabi terjaga dari yang demikian, yang haram terjaga, yang makruh terjaga, yang safasi fil umur terjaga. Kenapa? Karena beliau adalah suri tauladan, contoh untuk semuanya. Maka Allah menjaga mereka, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang kemudian dicontoh oleh yang lain. Jadi mereka dijaga dari kesalahan. Ini tarif harus jelas ini. Jadi kalau ada cerita masalah Nabi Adam salah, Nabi Dawud salah, Nabi ini salah, kesalahan yang mereka lakukan itu tidak sampai dicontoh oleh yang lainnya. Kenapa? Menunjukkan mereka itu dijaga oleh Allah, langsung diluruskan begini yang lurus, sehingga nggak ada umat yang mencontoh mereka. Dan kalaupun mau dikatakan itu salah, maka itu salah yang kecil, yang tidak mengurangi derajat kemuliaannya. Andai itu kita yang ngerjain, nggak salah. Karena Nabi yang ngerjain, jadi salah. Gitu. Kenapa? Karena Nabi adalah contoh panutan untuk semuanya. Maka nggak boleh ngelakuin yang salah kecil pun nggak boleh. Gitu. Maka itu akan jadinya bentuk sesuatu yang bisa dicontoh oleh yang lainnya. Dan apa yang kita terima dari pelajaran yang disebutkan tentang Nabi Adam, Nabi yang lain-lainnya, yang kita terima adalah bahwa mereka mengajarkan kepada kita untuk istighfar pada setiap kesalahan sekecil apapun. Gitu. Kesalahan para Nabi itu kecil, artinya bukan kesalahan yang akan dihukum, kesalahan yang akan dimasukkan neraka, bukan kesalahan yang kecil. Nabi Adam diusir dari surga karena berbuat salah. Jangan pernah mengatakan Nabi Adam diusir. Kenapa? Diusir itu jadi gembel, dari tempat yang mulia ke tempat yang hina. Diusir Nabi Adam jadi mulia. Kenapa? Diusir kayak iblis itu diusir jadi hina di dunia. Nabi Adam dipindahkan. Kenapa? Karena ketika turun ke dunia jadi mulia. Kenapa? Punya pangkat Rasul, Khalifatullah fid dunya, menjadi khalifahnya Allah di dunia, hingga dia mendapat kemuliaan. Maka nggak pantas orang mulia kalau dikatakan diusir, nggak pantas gitu loh. Kalau iblis itu diusir. Hingga apabila nampak terjadi satu kesalahan pada Nabi, maka harus ditakwil, harus diluruskan. Jangan diterima mentah-mentah. Kayak apa? Nabi pernah kencing berdiri, Nabi pernah wudhu satu kali, berarti Nabi ngelakuin makruh. Oh enggak, itu untuk menjelaskan hukum kepada kita. Bagaimana caranya orang sakit kalau sholat, bagaimana caranya orang perang kalau sholat. Nabi mengajarkan tata caranya untuk kita, hingga kalau terjadi pada Nabi, maka bukan terjadinya itu makruh, tapi bagi Nabi itu wajib. Kenapa? Karena Nabi wajib menjelaskan hukum kepada kita. Walhasil, para Nabi wajib kita imani semuanya adalah maksum, mereka dijaga oleh Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, tapi seluruh Nabi. Ini harus batasin ini. Oh, Nabi yang lain nggak maksum, yang maksum cuma Nabi Muhammad. Oh, etikotnya rusak berarti. Wajib amanah ismatuhum. Siapa mereka? Hum itu semua para Nabi. Nggak hanya Nabi Muhammad SAW, tapi semuanya. Kemudian yang ke
Warabi'atu wal arba'un, yang ke 44, at-tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi, maka Nabi wajib tabligh, menyampaikan hukum yang diperintahkan oleh Allah. Apa hukumnya? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini hukum yang disampaikan oleh para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyampaikan semua hukum-hukum tersebut. Gak ada satu nabi pun yang meninggalkan menyampaikan hukum-hukum tersebut sejak Nabi Adam. Jadi jangan ngomong Nabi Adam mah bukan rasul. Kalau Nabi Adam bukan rasul, berarti zaman Nabi Adam belum ada hukum. Ya dong. Berarti Nabi Adam butuh rasul lain untuk mengerti hukum. Kan nggak begitu, nggak ada rasul lain. Berarti Nabi Adam lah yang menjadi rasul untuk istri dan anak-anaknya, hingga berlaku hukum mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Begitupun berganti nabi-nabi yang lainnya, semua menyampaikan bangsa hukum kepada umatnya. Hanya kalau zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, itu yang disampaikan apa? Hanya perintah untuk iman, perintah untuk ibadah. Nggak ada perintah masuk Islam. Tapi sejak zaman Nabi Nuh mulai ada perintah masuk Islam. Kenapa? Karena sudah banyak yang mulai keluar dari agama pendahulunya, keluar dari agama Islam yang dibawa Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam dan seterusnya itu membawa agama Islam. Jangan Nabi Adam agamanya lain, Nabi Idris lain, Nabi Nuh lain. Ini agama yang benar yang mana? Benar semua, kan repot. Agama hanya satu yang benar, agama Islam, dan itu dibawa oleh semua nabi dan sempurna di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabligh itu wajib disampaikan oleh para nabi. Berbeda lagi dengan yang disembunyikan. Ada yang disimpan oleh nabi. Kalau diperintah disimpan ya wajib disimpan. Kalau diperintah disampaikan wajib disampaikan. Maka nggak mungkin ada nabi yang lupa menyampaikan berita. Ada nggak? Namanya Quran Fatihah 7 ayat disampaikan 6 ayat gitu. Atau Quran itu Fatihah sebenarnya 8 ayat, nyampainya cuman 7. Enggak mungkin, mustahil Nabi ada yang lupa yang disampaikan, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga ayat yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madinah itu bagian dari dalil bahwa sempurna gitu. Tidak ada yang dilupakan, nggak ada yang ketinggalan, semuanya sempurna. Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit itu pun sempurna, sudah menyampaikan semua hukum kepada orang-orang Bani Israel. Bukan di tengah jalan diangkat, agamanya belum selesai, nggak ada begitu, sudah selesai disampaikan maka diangkat ke langit. Namanya wajib tabligh, menyampaikan bangsa hukum kepada seluruhnya. Jadi ada yang wajib disampaikan, ada yang wajib disimpan, dan ada yang boleh memilih. Seperti apa? Nabi tahu Umar lagi duduk, Umar lagi berdiri, Bakar lagi makan. Nabi tahu, tapi Nabi boleh nyampein, boleh pula tidak nyampein. Kayak berita yang masuk surga siapa saja, Allah perintah sampaikan 10, ya disampaikan. Yang lain Nabi tahu jangan disampaikan, ya disimpan oleh Nabi. Ada yang Nabi harus nyimpan, ada yang Nabi harus nyampaikan, ada yang Nabi boleh memilih. Dan yang boleh memilih ini boleh disampaikan kapan saja, walaupun setelah Nabi meninggal. Makanya banyak orang-orang alim, orang-orang khusus yang setelah dia meninggal, ya Rasulullah, mereka dimimpikan Rasulullah dan mendapatkan hadis dari Rasulullah yang tidak pernah disampaikan oleh para sahabatnya. Maka boleh saja. Berkaitan apa? Berkaitan yang Nabi boleh memilih, bukan masalah hukum-hukum yang wajib, yang pokok-pokok, bukan. Perkara yang Nabi boleh milih untuk disampaikan atau tidak disampaikan. Kayak apa contohnya?
Ada hadis yang bunyinya kemana saja bawa tasbih, karena orang bawa tasbih mendapat pahalanya orang yang zikir. Bawa tasbih, kalungin, kantongin, masukin tas, mendapat pahalanya orang yang, atau pegang, main-main kayak putar-putar kayak apa, kayak pegang ini sebagai bentuk apa, mendapat pahalanya orang yang zikir. Apalagi kamu pakai untuk berzikir. Paling enggaknya kalau kamu simpen di tas, kamu mati, anak kamu buka tas kamu, bapak pegang tasbih terus loh, masya Allah, biasa tasbihan bapak lo nggak ngerti, bapaknya nemu tasbih disimpan, pokoknya ada kenang-kenangan tasbih itu. Ya, itu bentuk apa namanya, sesuatu yang boleh disampaikan oleh Nabi. Nabi Nuh berapa tablignya, dakwahnya? 900 tahun. Nabi Ibrahim berapa tahun? Nabi Adam berapa tahun? Ini masing-masing punya jadwal waktu dakwah yang berbeda, beda waktu tabligh yang berbeda-beda. Dan mempunyai umat yang berbeda-beda pula. Terus yang ke-45 yaitu al-khamisatu wal arba'un fatonah, yaitu wajib para nabi semuanya adalah fatonah. Apa artinya fatonah? Selalu punya kesiapan untuk menjawab tantangan para musuh-musuhnya. Fatonah namanya begitu. Cerdas itu maknanya apa? Selalu siap menjawab tantangan kapanpun, pagi, siang, sore, malam, nggak pernah lengah, nggak siap untuk menjawab tantangan musuh. Siapa musuhnya Rasul? Orang-orang kafir yang tidak membenarkan syariah yang diajarkan oleh Rasulullah. Terus mereka nantang, nanya-nanya, melecehkan, mengecilkan. Maka Nabi selalu bisa menjawab semua tantangannya yang diberikan oleh umat. Nabi Ibrahim caranya gimana membantah patung-patung bukan Tuhan, dihancurkan patung-patung yang kecil, disisain yang gede. Ketika ditanya, Ibrahim kamu yang ngancurin? Bukan, tanya aja sama yang gede itu. Dianggap menghina, malah ditangkap Nabi Ibrahim. Kamu jangan menghina Ibrahim, masa saya suruh tanya sama patung? Lah kalau kamu tanya aja nggak bisa, lah ngapain disembah? Ini namanya kecerdasan Nabi untuk mengingatkan bahwa itu bukan Tuhan yang patut disembah. Fir'aun ketika ditanya Nabi Musa, Fir'aun kamu siapa? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Kata Nabi Musa, Fir'aun, lah kalau memang kamu itu Tuhan, lah dulu bapak kamu Tuhan apa bukan? Mau ngomong Tuhan, bapaknya mati. Mau ngomong bukan Tuhan, dia baru jadi Tuhan, berarti dulu belum ada Tuhan. Ini aneh kamu itu Fir'aun, kok baru ngaku jadi? Lah sebelumnya apakah itu nggak ada Tuhan? Terus siapa yang nyiptain bapak kamu, kakek kamu? Diem langsung Fir'aun dengan bantahan Nabi Musa. Dengan bantahan itu banyak anggota istana yang masuk agama Islam. Sadar, oh ya juga ya, ini bukan Tuhan, berarti masa Tuhan baru lahir, gimana sih? Nabi Muhammad SAW membantah pula orang-orang Arab yang mengatakan patung-patung sebagai Tuhan. Kata Rasulullah apa? Kalau hidungnya copot kamu apain? Ya saya betulin. Kalau kuping yang copot, saya betulin, saya tambah lagi kuping yang bagus. Kalau bajunya kotor, saya cuciin, saya gantiin lagi. Insya Allah. Pantasnya yang jadi Tuhan itu kamu. Kenapa kamu yang ngurusin dia? Kok dia jadi Tuhan, kamu yang ngurusin, gimana sih? Tuhan itu yang ngurusin hamba-hambanya. Rabbun itu yang ngurusin. Kita suka doa Rabbana atina, apa namanya? Rabbighfirli wa liwalidayya kama rabbayani. Yang mengayomi, yang merawat. Jadi kok ada yang ngurusin kamu, malah kamu nyembahnya dia, ini aneh.
Ini hujah Rasulullah. Terus Rasulullah katakan, apa Tuhan kamu ini banyak segini? Iya, ini semua Tuhan. Jumlahnya berapa? 360 Tuhan. Apa kata Nabi? Enak mana kamu sebagai seorang budak kalau punya satu Tuhan atau punya dua Tuhan? Ada orang budak punya satu tuan dan ada budak punya dua tuan. Kira-kira hidupnya enak yang mana? Yang punya satu tuan atau punya dua tuan? Hah? Kenapa enaknya? Enaknya bisa tenang hanya mengikuti satu perintah. Kalau kamu punya dua tuan, keder, baru mau tidur, selesai perintah tuan yang satu, dipanggil tuan yang satu, bangun, kerja ini, baru mau tidur lagi yang satu. Ini kapan selesainya perintahnya? Baru dua tuan. Kalau 7 tuan, bukan tambah enak, tambah lah kamu kok punya sekian banyak tuan ini, kamu pikirannya bagaimana? Waras enggak sih? Maka yang enak punya satu Tuhan. Maka Nabi mengajarkan Tuhan itu satu. Maka orang Arab, oh ya juga ya, ini sadar. Banyak yang terus masuk agama Islam. Nabi mengatakan apa? Lata, Uzza ini patung-patung ini bukan Tuhan. Kenapa kok bukan Tuhan? Apakah mereka itu pernah datang utusannya kepada kamu mengatakan ini adalah Tuhan saya utuh? Pernah ada begitu? Ya enggak pernah. Terus kamu tahu mutusin ini Tuhan dari mana? Itu kan bapak-bapak saya yang mutusin. Berarti kamu dan bapak-bapak kamu itu bego semua. Marah orang Arab kok begitu. Kok bego bagaimana? Ketika mutusin patung ini sebagai Tuhan, Lata, Uzza sebagai Tuhan, nggak pakai mikir, mutusinnya pakai hawa nafsu. Maka yang bukan Tuhan dianggap sebagai Tuhan. Ini kecerdasan para rasul menjawab semua tantangan. Orang Yahudi hujah nanyain Nabi begini dijawab oleh Nabi. Ini semua rasul berstatus wajib nggak mungkin mereka itu lalai atau balada. Ini selesai membahas sifat yang wajib bagi para rasul alaihimussalatu wassalam. Insyaallah kita sambung bicara sifat yang mustahil bagi para rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna أننا أسرفنا على الأضاء إشرافنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.